pemirsa, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan untuk saudara-saudara sekalian, saya menyanyikan sebuah pujian yang pas untuk kondisi kita sekarang ini. Dan nyanyian didasarkan pada Ayub pasal 38 ayat 7 yang menyatakan bahwa ketika Ayub dalam kesulitan dan pergumulan, ada bintang-bintang yang menyanyi untuk kemuliaan nama Tuhan. Tiada tampak terang di tengah hujan badai, sang pengembara merintih tak berdaya. Tinggal satu harapan, bila bintang bersinar, menunjuk kepada jalan yang benar. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Satu pandang bintang di celah kabut gelap, ini muncullah harapan dalam hati. Walaupun ku sendiri, ku tahu Tuhan ada, alamat Bapa cinta bintang itu. Bintang-bintang menyanyi nyanyian surgawi, membangkitkan nikmat hidup ini 1000 tahun lagi. Bagi insan yang sengsara, hidupnya hari ini. Salam saudara pemirsa, selamat berjumpa kembali dengan kami dalam program Berita Pengharapan. Saudara pemirsa, seringkali kita melihat praktek-praktek kuasa gelap begitu hebatnya. Tapi kita tahu bahwa praktek kuasa gelap itu paling kuat dia 3 kali. Nanti saya jelaskan pada saudara-saudara sekalian. Dia pasti kalah dengan pekerjaan Tuhan. Kuasa Yesus jauh lebih berkuasa. Mari kita berdoa sebelum kita lebih jauh menekan firman Tuhan ini. Bapa, dalam nama Yesus, kami menantikan anugerah Tuhan untuk semua pemirsa, seluruh jemaat yang menyaksikan program ini, supaya kami semua diyakinkan Tuhan lewat firman Tuhan ini, bahwa kuasa Yesus jauh lebih besar daripada segala kuasa kegelapan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Saudara pemirsa, mari kita membaca firman Tuhan dari Perjanjian Lama. Perjanjian Lama, kitab Keluaran pasal 7. Keluaran pasal 7 ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-9 sampai ayat yang ke-12 ya. Saya bacakan untuk saudara-saudara sekalian. Demikian bunyi firman Tuhan. Apabila Firaun berkata kepada kamu, tunjukkanlah suatu mujizat, maka haruslah kau katakan kepada Harun, ambillah tongkatmu dan lemparkanlah itu di depan Firaun, maka tongkat itu akan menjadi ular. Musa dan Harun pergi menghadap Firaun, lalu mereka berbuat seperti yang diperintahkan Tuhan.
Harun melemparkan tongkatnya di hadapan Firaun dan para pegawainya, maka tongkat itu menjadi ular. Kemudian Firaun pun memanggil orang-orang berilmu dan ahli-ahli sihir, dan mereka pun ahli-ahli sihir Mesir itu membuat yang demikian juga dengan ilmu mantra mereka. Masing-masing mereka melemparkan tongkatnya dan tongkat-tongkat itu menjadi ular. Tetapi tongkat Harun menelan tongkat-tongkat mereka. Amin. Oh, ini yang saya sangat suka. Mengapa? Ingat, itu iblis bisa menyamar sebagai malaikat terang. Jadi dukun-dukun Mesir itu meniru apa yang dilakukan oleh Musa. Jadi saudara sekalian, ular itu kemudian mereka juga buat ular yang sama dari tongkat mereka. Tetapi kabar baiknya apa saudara sekalian? Tongkat-tongkat mereka ditelan oleh tongkat Musa. Saya bayangkan saudara sekalian, mungkin mereka 10 ya. 10 tongkat 10 ekor ular. Dan kemudian apa? Ditelan oleh tongkat Musa itu. Jadi saudara-saudara bisa saudara bayangkan, ya, sebenarnya tongkatnya Musa itu jadi semakin besar kan? Tapi tidak saudara sekalian. Dia ditelan oleh tongkat Musa dan kemudian hilang. Itulah yang akan terjadi kepada saudara-saudara sekalian ketika saudara dulu menggunakan kuasa gelap, dulu menggunakan kuasa iblis untuk saudara hidup. Ya, itu saudara langganan kepada dukun-dukun. Tetapi setelah sudah bertobat dan percaya kepada Yesus, maka semua yang lama itu hilang. Ya, percayalah saudara sekalian. Jadi darah Yesus dapat menyucikan pikiran, hati, dan memori alam bawah saudara sadar saudara sekalian. Saudara tidak lagi terkontaminasi oleh kepercayaan yang lama. Saya sudah bisa buktikan berkali-kali. Bahkan orang yang bekas dukun misalnya, seorang dosen kami dulu ya, yang mengajar kami waktu saya baru masuk ke sekolah di Institut Indonesia di Batu Malang, itu memang bekas dukun. Ya, dukun sakti malahan dia. Tapi kemudian dia menjadi dosen kami dan menjadi alat dalam tangan Tuhan sampai menulis buku tentang pelayanan pelepasan. Itu yang akan terjadi kepada kita semua. Yang kedua di sini ialah apa? Kuasa iblis itu terbatas. Saudara perhatikan baik-baik. Ini bisa ditiru. Habis itu air menjadi darah, itu bisa ditiru. Kemudian apa? Kodok bisa ditiru. Cuma 3 yang bisa dia tiru. Sampai nyamuk udah kewalahan gatal-gatal semua orang di seluruh Mesir. Karena mereka tidak bisa tiru lagi yang nyamuk itu, sampai seterusnya tidak bisa tiru. Misalnya mereka mau coba tiru, saya kira mereka coba tiru juga tulah ke-10, di mana anak sulung di Mesir mati, sampai kepada anak putra mahkota Firaun juga mati. Saya kira mereka coba juga, dukun-dukun Mesir mencoba menghidupkan yang mati itu. Mana bisa, ya. Yang bisa menghidupkan orang mati cuma satu-satunya siapa? Satu-satunya Tuhan Yesus Kristus. Jadi karena dialah yang memberi nyawa dulu kepada Adam dan Hawa, dan sekarang dia bisa beri nyawa yang baru kepada Lazarus yang mati dan anak Yairus yang mati. Mari kita percaya benar akan hal seperti begini, saudara sekalian. Iblis bisa meniru tapi terbatas. Dan kalau kita percaya sungguh-sungguh kepada Yesus, kita akan mengalami hal yang sebaliknya dari apa yang dilakukan oleh kuasa kegelapan atau dukun-dukun. Mari kita belajar percaya hari ini bahwa ada kuasa yang melampaui semua kuasa yang lain. Ya, itulah kuasa Tuhan Yesus Kristus.
1 Yohanes 4 ayat 4, nanti silakan saudara baca. Saya sudah menghafalnya. Apa katanya? Roh yang ada dalam kamu, Roh Kudus yang dalam kita, jauh lebih besar daripada semua kuasa roh-roh dari dunia ini. Juga termasuk roh penyakit, roh kekurangan, kemiskinan, roh masalah dalam rumah tangga. Itu mudah dikalahkan oleh Roh Kudus yang dalam kita. Ya, sekarang mari kita serahkan hidup kita kepada kuasa Tuhan Yesus, kepada kuasa Roh Kudus, roh yang selalu menghidupkan, roh yang selalu membuat kita hidup berkemenangan setiap hari. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih banyak untuk firman Tuhan yang baru kami dengar. Kami percaya kuasa-Mu ajaib, kuasa-Mu luar biasa. Tolong seluruh jemaat, semua pemirsa yang menyaksikan program ini untuk menyadari bahwa kuasa iblis terbatas, tetapi kuasa Yesus, kuasa Roh Kudus tidak pernah terbatas. Membuat kami hidup berkemenangan setiap hari, membuat kami dapat meneruskan perjalanan hidup kami dengan sukacita. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Salam saudara pemirsa, mengakhiri program ini, saya mohon kepada saudara-saudara pemirsa sekalian untuk bila saudara menyaksikan program ini melalui channel YouTube, maka tekan subscribe dan bunyikan lonceng. Dan bila saudara menyaksikan program ini melalui channel Facebook, tolong saudara-saudara sekalian tekan like dan juga komen. Dan demikian pula bila sudah menyaksikan program Makanan Bergizi hari ini yang tertulis, maka tekan yang sama juga, tekan like dan tekan komen. Dan tolong saudara-saudara sekalian untuk membagikan program ini, share program ini di channel saudara-saudara sekalian, supaya lebih banyak lagi orang diberkati melalui program ini. Tuhan Yesus memberkati, Tuhan Yesus baik.